Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavia Devi Puspitasari dari Universitas PGRI Semarang, Program Studi Pendidikan Geologi NPM 193200014. Di sini saya akan menampilkan video observasi di PT Simpang 5 TV terkait manajemen sumber daya manusia. Setelah itu nanti terdapat juga video penjelasan mengenai video observasi tersebut. Video ini nantinya digunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen SDM. Pertama, mengenai sejarah dari perusahaan lagi dia punya media cetak juga, punya media elektronik dalam hal ini media televisi. Jadi Nek Simpang 5 berdiri pertama kali di 2011 gitu. 2011 itu kita pertama kali on air. Ya terkait tujuannya ya memang sebagai salah satu perusahaan pers ya, perusahaan media yang mungkin fungsinya sama dengan media-media lainnya karena media cetak maupun media online. Kemudian kalau mengenai sumber daya manusianya itu, kalau misalnya kalau perusahaan gitu ada batas umurnya nggak Pak? Selama ini yang gitu, mungkin tiap perusahaan berbeda-beda punya kira-kira berbeda, cuman memang kalau di kita memang lebih suka untuk perekrutan karyawan yang memang lebih yang dari anak-anak lulusan SMK. Mereka satu masih muda, kedua memang mudah untuk dibentuk. Ya tidak memungkinkan juga kita menerima yang sarjana, tapi untuk yang misalnya kayak produksi di wartawan atau biasanya memang kita kebanyakan prioritasnya kita ke anak-anak SMK. Untuk jurusannya gitu ada kalau anak SMK bisa dari jurusan broadcasting atau multimedia. Misal dalam SDM-nya itu ada yang telat kerja gitu atau bolos gitu, ada punishment gitu nggak Pak? Untuk di perusahaan tetap ada aturan ya. Jadi masalah jam kerja, masalah tupoksi per karyawan itu tupoksi kerjanya apa itu pasti ada, dan misalnya memang ada karyawan yang melanggar aturan kerja atau tupoksi pekerjaan ya kita mungkin hampir sama dengan yang lain, kita ada namanya mekanisme punishment. Jadi mulai dari mungkin peringatan secara lisan, kalau tidak bisa ya kita ada namanya SP1 sampai SP3. Tentunya ketika sudah SP3 tetap masih melanggar aturan ya otomatis kita keluarkan. Itu masalah terkait pelanggaran karyawan ya. Dalam SDM itu ada upaya untuk meningkatkan SDM-nya nggak Pak? Misalnya ada training atau pelatihan? Ya kita memberi kesempatan pada karyawan untuk berkembang ya, apalagi di dunia media itu luas. Mereka bisa mempelajari banyak hal yang mungkin di luar tupoksi pekerjaannya. Berarti ada suatu kegiatan untuk training gitu atau? Kalau training nggak ada, paling kita cuma 1 tahun sekali mungkin kayak semacam outbound. Kalau untuk pengembangan SDM-nya sendiri sih biasanya memang mereka dari masing-masing individu. Jadi kita ada BPJS kesehatan sama tenaga kerja. Ada. Karena itu sudah diwajibkan sama BPJS. Jadi ya, mau nggak mau kan kita tetap mendaftarkan. Ada kenaikan jabatan nggak Pak? Ya Peningkatan tetap ada sih, tergantung masing-masing
karyawan kan, apalagi dia mau meningkatkan kualitas dirinya atau bekerja mampu bekerja baik. Mengenai sistem pembagian itu Gajinya ya bulanan ya, kira-kira berapa Pak? dan itu rahasia biar nggak boleh di bahkan antar karyawan juga nggak boleh tahu itu kan. Untuk strukturnya itu bagaimana? Nah, struktur kita kan ada mungkin tiap perusahaan juga akan berbeda, terus bahkan sesama perusahaan itu juga ada strukturnya, cuma secara garis besar sama. Jadi kita kalau di manajemen ada direksi, kalau di bawahnya ada masing-masing divisi kan, ada divisi news, produksi, program, marketing, keuangan, teknis, seperti itu, dan masing-masing divisi kan ada manajemennya masing-masing. Bawahnya produksi juga ada karyawannya kan, produksi itu biasanya kameramen, editing, segala macam itu di produksi. Kalau news itu redaksi, wartawan, editor news itu di. Nah, berdasarkan video observasi di PT Sima 5 TV tersebut, saya akan menjelaskan lebih lanjut. Yang pertama yaitu mengenai sejarah PT Sima 5 TV. PT Sima 5 TV merupakan bagian dari grup Jawa Pos yang mempunyai media cetak, kemudian elektronik, dan juga televisi. Kemudian PT ini berdiri pada tahun 2011 yang bertujuan untuk salah satunya sebagai fungsi ekonomi, sehingga perusahaan ini nantinya dapat memiliki sebuah profit yang nantinya dapat digunakan untuk tanggungan dari karyawan, kemudian ada operasional dan lain-lain. Kemudian perusahaan ini memiliki tujuan yang terkait dengan undang-undang pers, yaitu untuk mengedukasi, kemudian memberikan hiburan kepada masyarakat, kemudian memberikan suatu pembelajaran dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Yang kedua yaitu mengenai jumlah karyawan. Nah, jumlah karyawan di PT Sima 5 TV saat ini sebanyak 23 karyawan. Nah, di dalam 23 karyawan tersebut terdiri dari bagian program, produksi, kemudian news, marketing, kemudian keuangan, serta teknik. Yang ketiga yaitu mengenai ketentuan batasan umur dalam perekrutan karyawan. Nah, di PT Sima 5 TV ini batasan umur dilihat dari lulusan SMK. Jadi jurusannya itu yang linear atau yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut, misalnya jurusan podcasting atau jurusan multimedia. Nah, selain menerima dari yang lulusan SMK dengan jurusannya yang linear, PT Sima 5 TV juga tidak menutup kemungkinan untuk yang lulusan S1. Keempat yaitu mengenai struktur PT Sima 5 TV. Jadi di PT Sima 5 TV itu memiliki struktur perusahaan, yaitu yang pertama ada direksi, kemudian di bawahnya ada manajer-manajer, yaitu ada manajer divisi news, kemudian ada manajer divisi produksi, manajer divisi program, manajer divisi marketing, manajer divisi keuangan, dan manajer divisi teknik. Nah, di masing-masing divisi tersebut terdapat karyawan-karyawan. Nah, salah satunya yaitu ada manajer divisi news. Kemudian yang dipimpin oleh pimpinan redaksi. Kemudian di bawahnya terdapat wartawan dan juga editor news atau redaktur. Kemudian yang kedua, salah satu contohnya yaitu di bawah manajer divisi produksi. Yang di bawahnya itu ada editing serta kameramen. 5. Ada bagaimana sih hukuman bagi karyawan yang terlambat dalam bekerja ataupun yang tidak menaati aturan. Nah, PT Sima 5 TV itu memiliki sebuah aturan tersendiri atau terdapat tupoksi di dalam pekerjaan dalam menghadapi sumber daya manusia jika tidak sesuai dengan peraturan. Nah, jika SDM di dalam pekerjaannya itu tidak sesuai di dalam
aturan atau melanggar, maka perusahaan akan menegur dari karyawan yang melanggar aturan, yaitu secara lisan. Nah, apabila tidak bisa, maka langkah yang kedua, perusahaan akan memberikan surat peringatan 1. Apabila tidak bisa, maka akan mengeluarkan surat peringatan 2 sampai surat peringatan 3. Nah, apabila juga masih tidak bisa dari karyawan tersebut, maksudnya tidak ada perubahan dan masih diulangi kesalahan yang sama, maka perusahaan PT Simpang 5 TV secara terpaksa akan mengeluarkan karyawan tersebut dari PT Simpang 5 TV. Yang keenam yaitu mengenai upaya peningkatan dan pengembangan SDM. Jadi di PT Simpang 5 TV itu memberikan kesempatan kepada karyawan secara luas untuk mempelajari di luar tupoksi pekerjaannya, karena tujuannya itu nanti karyawan tersebut dapat mengembangkan skill baru seperti itu. Kemudian mengenai pengembangan SDM-nya, yaitu karyawan biasanya diajak oleh perusahaan sekitar 1 tahun sekali untuk kegiatan outbound. Jadi tidak mengadakan suatu kegiatan pelatihan khusus terkait dengan tupoksi pekerjaan yang sesuai dengan karyawan. Di dalam kegiatan outbound itu, karyawan dapat melatih sebuah kepemimpinan dan juga kegotong royongan satu sama lain. Kemudian yang ketujuh mengenai kesejahteraan SDM. Jadi di PT Simpang 5 TV itu memiliki BPJS bagi karyawan yang diberikan, yaitu ada BPJS kesehatan dan juga BPJS tenaga kerja. Selanjutnya yaitu terkait dengan kenaikan jabatan atau SDM. Nah, di PT Simpang 5 TV itu memberikan suatu reward atau hadiah bagi karyawan yang memiliki prestasi gitu. Jadi prestasi ini dilihat dengan peningkatan kerjanya, kinerjanya dari karyawan tersebut terhadap pekerjaannya. Misalnya pekerjaan tersebut telah dilakukan oleh karyawan, yaitu dia dapat bekerja baik, kemudian dapat meningkatkan kualitas dirinya, maka karyawan tersebut akan memiliki jabatan yang baru, yaitu kenaikan jabatan yang diberikan oleh perusahaan. Misalnya itu yang dari awalnya itu reporter, apabila ia bekerja baik kemudian meningkatkan kualitas dirinya, maka dia akan naik jabatan menjadi redaktur, kemudian hingga menjadi pimpinan redaksi. Yang kedua yaitu apabila misalnya produksi, kemudian ia dapat naik menjadi manajer produksi dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang sistem penggajian. Jadi sistem penggajian di PT Simpang 5 TV itu secara bulanan, kemudian terkait spesifikasinya itu masih menjadi rahasia dari perusahaan. Yang terakhir yaitu mengenai mekanisme perekrutan. Jadi mekanisme perekrutan di Simpang 5 TV itu terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama itu perusahaan akan membuka sebuah lowongan pekerjaan. Kemudian yang kedua ada tahapan screening persyaratan, dan yang ketiga itu ada tahapan wawancara. Nah, apabila dalam tahapan-tahapan tersebut dapat diterima, maka karyawan yang dinyatakan diterima tersebut akan melakukan sebuah training, yaitu selama 3 bulan, atau dalam masa tersebut adalah masa percobaan. Apabila telah selesai, maka akan ditetapkan menjadi sebuah karyawan tetap. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.